Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan judul firman Tuhan adalah Tanya dan Taat. Kita buka di dalam Bilangan 22 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Sekali lagi, Bilangan 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat di dalam kisah dari Bileam ini, sebelumnya bangsa Israel telah menaklukkan bangsa Amori yang terkenal kuat. Ya. Oleh sebab itu bangsa Moab dan rajanya menjadi ketakutan ketika bangsa Israel datang dan berkemah di dataran Moab. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang pertama. Dan akhirnya Balak, Raja Moab, ya, ingin mencari kekuatan lain untuk melawan umat Allah, untuk melawan bangsa Israel. Dan akhirnya Balak memutuskan suatu cara, dia ingin melakukan suatu cara, yaitu memohon bantuan dari Bileam untuk mengucapkan kutukan atas bangsa Israel, supaya bangsa Israel pergi dan bangsa Moab bisa mengusir bangsa Israel dari tanah mereka. Tentunya menanggapi permohonan Balak ini, Bileam bertanya dahulu kepada Allah, karena tentunya apa yang dilakukan oleh Balak ini tidak diinginkan oleh Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mulanya Bileam menolak, ya. Bileam menolak undangan Balak ini sesuai dengan firman Allah, karena Bileam sudah terlebih dahulu bertanya kepada Allah. Namun Balak malah mengirimkan utusannya, ya, yang lebih banyak, orang-orangnya yang terhormat, dan juga dia membawa imbalan yang sangat banyak, ya, upah yang sangat banyak bagi Bileam, supaya Bileam mau membantu Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Dan lagi Bileam berkata bahwa ia tidak dapat pergi bersama dengan Balak, bahwa Bileam tidak bisa membantu Balak seberapapun upah yang diberikan oleh Balak. Namun Bileam kemudian mengundang kembali utusan Balak untuk menginap dengan alasan ia akan mendengarkan apa yang diperintahkan Allah terlebih dahulu. Padahal Allah sudah menjawab dengan tegas kepada Bileam bahwa Allah menolak Bileam untuk membantu Balak. Allah menolak Bileam untuk pergi kepada Balak, tetapi Bileam kembali bertanya kepada Allah. Di dalam kisah dari Bileam ini kita akan menemukan ada hal yang luar biasa, ada hikmah yang luar biasa yang bisa kita pelajari. Dan saat ini kita mau belajar untuk bertanya dan taat. Hikmah yang pertama yang kita bisa dapat dari kisah Bileam ini adalah selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-8, di situ dituliskan bahwa Bileam datang kepada Allah, dia bertanya kepada Allah. Bahkan juga di dalam ayat pokok kita, di dalam ayat 18 dan 19, di situ Bileam menegaskan bahwa dia akan bertanya dahulu kepada Allah apa yang harus dia lakukan. Ini pun yang harus kita kerjakan, yang kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita merencanakan apapun, hendaknya kita selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana cara kita bertanya kepada Tuhan? Tentunya caranya adalah melalui doa, karena dengan doa kita berkomunikasi dengan Allah. Contoh, saat kita bangun pagi, sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, meminta penyertaan Tuhan sepanjang hari yang akan kita lalui. Saat kita akan bepergian, melakukan perjalanan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Kemudian saat kita akan bekerja ataupun saat kita akan belajar, minta kepada Tuhan penyertaannya, berdoa terlebih dahulu. Bahkan saat kita mengadakan suatu pelayanan, ya, ataupun acara apapun, kita berdoa terlebih dahulu, bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukan segala sesuatu dengan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Bertanya kepada Tuhan bertujuan supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, semuanya terjadi sesuai dengan
kehendak, dan keputusannya Tuhan. Karena semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah seizin atau sesuai dengan keputusannya Tuhan. Amsal 19 ayat 21 berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bisa merencanakan hal, kita bisa hendak melakukan apapun, tetapi semuanya terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oleh sebab itu, perlunya kita bertanya kepada Tuhan, apakah rencana kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang akan kita lakukan ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Supaya apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak melanggar perintahnya. Amsal 16 ayat 3 juga di situ berkata bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi saat kita menyerahkan semua rencana kita, saat kita bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu, ya, maka semuanya itu akan berjalan dengan baik. Tuhan akan menolong semuanya itu berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Kita bertanya dulu kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata, semua yang kita rencanakan, semua yang kita lakukan akan terlaksana karena kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kemudian hikmah yang pertama tadi bertanya, dan hikmah yang kedua adalah tentang taat. Dari kisah Bileam ini kita belajar untuk kembali memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah taat penuh kepada setiap perintah atau jawaban Tuhan. Pada saat Bileam bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab, Bileam langsung mentaati apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Saat Tuhan berkata, tidak, kamu tidak boleh pergi kepada Balak. Bileam pun mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dia tidak pergi kepada Balak. Namun Balak terus membujuk Bileam dengan pemuka-pemukanya, bahkan dengan upah yang diberikan sangat banyak kepada Bileam. Sehingga Bileam ini kembali bertanya kepada Allah. Padahal Allah sudah menjawab dengan jelas bahwa jangan, tidak boleh. Tetapi Bileam terus bertanya kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwa Bileam mulai tergiur dengan ajakan dari Balak, dengan apa yang Balak berikan kepada Bileam. Nah, saat ini mari kita mau belajar taat secara penuh, secara utuh kepada Tuhan. Saat kita bertanya kepada Tuhan tentang apa yang akan kita lakukan, tentang apa yang akan kita rencanakan, dan Tuhan menjawab, ya. Ketika Tuhan menjawab ya, maka kita boleh melakukannya. Tetapi saat Tuhan menjawab tidak, maka kita tidak boleh melakukannya. Jangan sampai kita tergoda dengan apapun juga yang membuat kita kehilangan ketaatan kita kepada Allah. Terus ikuti perintah Allah. Apapun yang diberikan kepada kita, jika Tuhan sudah menjawab, ikuti jawaban Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan ketaatan kita kepada Allah. Taat secara penuh, taat secara utuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah bertanya kepada Tuhan. Jika kita sudah bertanya kepada Tuhan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jawaban. Dan saat Tuhan menjawab, itulah yang harus kita ikuti. Itulah yang harus kita taati dan lakukan. Dan kemudian jika kita tidak taat, Tuhan bisa memakai apapun atau Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Meskipun Allah membiarkan Bileam untuk pergi kepada Balak, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan ya. Dan akhirnya Bileam tetap pergi kepada Balak. Dan di sini hasil dari ketidaktaatan Bileam kepada Allah adalah munculnya murka Allah. Allah murka karena Bileam tetap memutuskan pergi kepada Balak. Meskipun Allah yang sudah membiarkan Bileam untuk pergi, tetapi sesungguhnya di sini Allah ingin menguji Bileam. Apakah Bileam taat kepada Allah? Ternyata Bileam tetap memutuskan untuk pergi kepada Balak. Dan di sini Allah murka. Namun di saat yang sama Allah menunjukkan kuasanya. Yaitu Allah sanggup memakai apa saja. Allah sanggup memakai siapa saja untuk menegur setiap umatnya yang tidak taat kepadanya. Dengan tujuan supaya umatnya kembali kepada perintahnya. Dalam kisah ini Allah memakai keledai dari si Bileam untuk menegur Bileam itu sendiri. Dan akhirnya Bileam sadar bahwa Allah sedang murka dan menegur dirinya pada saat itu. Mungkin ada juga dari kita Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, yang mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang membuat Allah menegur kita, yang membuat Allah mengingatkan kita.
Dan kita diingatkan mungkin melalui tayangan rohani, ayat-ayat firman Tuhan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, lagu pujian, ucapan orang lain, ataupun juga hal-hal yang terjadi bahkan di luar dugaan kita. Seperti yang dialami oleh Bileam ini, Allah membuat keledainya bisa berbicara untuk mengingatkan dia bahwa sesungguhnya dia sudah berada di jalan yang salah. Allah menegur kita karena Ia mengasihi kehidupan kita. Allah memang murka ya saat kita tidak taat kepadanya, tetapi Allah juga ingin agar kita tetap kembali kepada jalannya dan kita tetap setia kepada Allah. Oleh sebab itu Allah izinkan teguran-teguran itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu Allah bisa melakukan banyak cara untuk mengingatkan kita, menegur kita, supaya kita tetap kembali taat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita belajar untuk mari kita mau serahkan semuanya kepada Allah. Bertanya kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita merencanakan apapun. Tanya kepada Tuhan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat Tuhan yang sudah menjawab, maka mari kita mau taat kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan perintahkan. Jawaban apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita, kita taat kepadanya dengan penuh secara utuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Semakin setia, semakin taat kepadanya. Kita akan akhiri renungan hari ini dengan sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Tolong kami umat-umat-Mu untuk bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan sungguh-sungguh hanya kepada-Mu Tuhan. Tolong kami untuk selalu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Dan tolong kami untuk selalu mentaati setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini hamba mau berdoa Tuhan, kiranya hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersukaria karena-Mu Tuhan. Engkau yang telah membuat keluarga GPDI El Shaddai Magelang menjadi kuat. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, karena Engkau yang sudah menjadi kekuatan bagi kami, perlindungan bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.